Pernah lihat film Titanic? Film yang cukup menyedot perhatian dunia karena mengangkat kisah nyata tentang tenggelamnya kapal Titanic. Titanic dikenal sebagai kapal mewah. Pelayarannya pada saat itu sangat dinantikan. Peristiwa tenggelam kapal terjadi setelah kapal menabrak gunung es dan terjadi kebocoran. Kapal yang semula berlayar tenang di lautan kemudian mengalami tabrakan, sehingga agak menggesek ini mengakibatkan pelat lambung Titanic melengkung ke dalam di sejumlah tempat di sisi kanan kapal dan mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap airnya. Selama 2,5 jam selanjutnya, kapal perlahan terisi air dan tenggelam. Kita akan menyaksikan penampakan penumpang serta benda-benda yang terapung, dan juga penumpang serta benda-benda yang tenggelam pada film tersebut. Mengapa ada benda yang bisa tenggelam? Mengapa ada benda yang terapung? Dan mengapa ada benda yang melayang? Nah, film ini sebetulnya penuh dengan teorinya hukum Archimedes Law. Teori ini digagas oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes dari Yunani. Ada unik kisah di balik penemuan hukum Archimedes, mau tahu? Jadi gini, Archimedes adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Syracuse, Yunani. Ilmuwan satu ini kemungkinan sih hidup di zaman 287-212 sebelum Masehi. Sebagai seorang ilmuwan besar di zaman itu, Archimedes dapat menguasai beberapa bidang sekaligus, mulai matematika, fisika, filsafat, astronomi, dan teknik. Archimedes yang hidup pada zaman sebelum adanya kertas maupun pensil, namun ia mampu merumuskan berbagai hukum mengenai gaya apung, prinsip tentang tual, sistem katrol, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam buku STD-16, Archimedes. Hebat banget ya Simbah ini, padahal dia orang zaman dahulu yang terbatas informasi, ponsel aja gak ada. Lah kita yang segala tersedia belajar matematika bengong, ngerjain fisika bingung, ngintip kimia pingsan dadakan. Archimedes mulai dikenal orang setelah ia mendapat perintah dari Raja Hero II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Entah iseng atau memang raja itu ingin mengetahui kehebatan Archimedes. Ditantang tugas seperti itu, Archimedes pun sempat kebingungan. Namun ia berpikir keras untuk mendapatkan solusi masalah ini. Di saat kebingungannya memuncak karena belum juga mendapatkan cara untuk membuktikan kemurnian emas. Archimedes malah memilih, lalu menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Ya Archimedes juga kan manusia mungkin, dia merasa otaknya dah mulai panas dan harus didinginkan dengan mandi. Ketika ia masuk ke dalam bak mandi yang penuh dengan air, dia memperhatikan bahwa ternyata ada air yang tumpah ke lantai. Penasaran dia coba berulang-ulang. Sambil pikiran menerawang memikirkan mahkota raja, sebuah ide pun turun, dan dia sempat berteriak eureka. Tadinya dari kejadian dia mandi itu dia mendapatkan teori yang pada akhirnya kemudian bisa membuktikan kemurnian emas milik sang raja. Makanya harus rajin mandi ya guys. Halah nang, bagaimana caranya Archimedes membuktikan? Berbekal hipotesisnya selepas mandi Archimedes lalu memasukkan mahkota ke dalam air. Perubahan volume air akibat masuknya mahkota tersebut lalu dijadikan dasar untuk menentukan massa jenis. Kemudian dia membagi massa mahkota dengan besarnya. Perubahan volume air, nah, massa jenis yang ia dapat dari hasil percobaan itu lalu disamakan dengan massa jenis emas murni. Jadi dia masukkan mahkota dan emas murni ke dalam air dengan volume sama ya? Air yang terpindahkan oleh emas dengan mahkota tidaklah yang seharusnya sama, ternyata didapatkan kenyataan beda. Nah, didapatkanlah kesimpulan emas yang ada di mahkota. Raja ternyata bukanlah emas murni, tetapi campuran. Sekarang kita bahas lebih dalam hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas gaya apung, tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Nah, hukum Archimedes mengisyaratkan 3 keadaan. 1. Tenggelam. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air karena massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air. Pada keadaan tenggelam, berat benda di dalam cairan lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh cairan, gaya tekan air lebih
kecil daripada berat benda bintang 2. Melayang keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda yang melayang berada di antara dasar bejana dan permukaan cairan. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air yang lalu ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Gaya tekan air sama dengan berat benda, hal yang sama terjadi pada ikan. Ikan dapat menyamakan beratnya dengan berat air yang dipindahkan. Supaya bisa melayang, caranya, apakah ikan akan mengisi pundi-pundi berenangnya dengan udara? 3. Terapung keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Contoh penerapan hukum Archimedes, benda terapung gaya tekan air berat benda. Rumus hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes akan menghitung gaya tekan ke atas dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Massa jenis fluida. Semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar gaya atas. Yang dihasilkan sebaliknya, semakin besar kecil jenis fluidanya, maka semakin kecil gaya atas. Yang dihasilkan 2,2. Volume benda V, semakin besar volume benda maka semakin besar gaya ATAS yang dihasilkan. Sebaliknya semakin kecil volume benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas. Yang dihasilkan 2. Gravitasi benda G, semakin besar gravitasi benda maka semakin besar gaya atas. Yang dihasilkan. Sebaliknya semakin kecil gravitasi benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Rumus dari hukum Archimedes sama dengan G, di mana H sama dengan gaya tekan ke atas satuan Newton N, sama dengan massa jenis satuan KGLG sama dengan gravitasi satuan N. KGV sama dengan volume satuan M. Untuk kondisi terapung, penerapan hukum Archimedes adalah sebagai berikut. Misalkan ada kayu. Maka pada kayu tersebut, ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya angkat air dan gaya berat kayu. Besar gaya angkat sama dengan berat air yang didesak oleh bagian kayu yang berada di bawah permukaan air. V sama dengan air. G. Fair, di mana fair sama dengan volume air. Yang terdesak oleh kayu M. Air sama dengan massa jenis air satuan KG. Berat kayu adalah sama dengan kayu. G. Total sama dengan berat kayu. Total sama dengan volume kayu. Seluruhnya kayu sama dengan massa jenis kayu karena kayu diam di permukaan air. Maka terjadi hubungan gaya angkat sama dengan berat kayu V sama dengan 2 air. J. Fair kayu. G. Total karena G atau nilai gravitasi di ruas kanan dan kiri sama, maka akan diperoleh persamaan air. Fair sama dengan kayu. Total, temukan berbagai rumus fisika lainnya pada kamus fisika yang merangkum berbagai jenis rumus fisika yang rumit dan cukup membingungkan yang berhubungan dengan benda yang ada di alam, gejala, serta kejadian alam. Hukum Archimedes banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh benda yang menggunakan hukum ini adalah 1. Kapal selam. Uniknya kapal selam, dia bisa mengapung, dia sanggup melayang, dan dia baik-baik saja menyelam. Kapal selam akan mengatur massa jenisnya di dalam air sehingga posisinya bisa menyelam, melayang, atau mengapung di permukaan air. Caranya adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk menguranginya atau menambahkan massanya. 2. Kapal laut gasir. Kapal laut kan biasanya terbuat dari baja atau besi. Nah, kok bisa tetap mengapung di atas laut? Harusnya dengan bahan berat begitu tenggelam dong? Mengapa demikian? Nah, ternyata hal ini karena gaya angkat pada kapal sebanding dengan berat kapal. Bagaimana caranya? Begini, kapal laut memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Nah, kapal Titanic bisa tenggelam kemungkinan karena fungsi rongga untuk memindahkan air sudah rusak, sehingga berat kapal menjadi lebih besar dari air. Pengetahuan lengkap seputar kapal laut beserta transportasi air lainnya bisa kamu temukan pada buku Ensiklopedia Junior, Kapal Laut. 3. Balon udara. Ternyata penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu pada balon udara loh. Kan gas memiliki sifat nyaris sama dengan air. Konsepnya balon udara adalah agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Selesai sudah pembahasan hukum Archimedesnya. Semoga bisa dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya ya.